Sejarah singkat Hari Raya Idul Adha. Ibadah kurban setiap Hari Raya Idul Adha berawal dari kisah kerelaan Nabi Ibrahim alaihissalam mengorbankan anak yang sangat ia cintai, Nabi Ismail alaihissalam. Ismail adalah anak yang sangat dinantikan kehadirannya oleh Nabi Ibrahim. Setiap malam Ibrahim berdoa diberikan anak yang soleh. Ketika Ismail lahir, Allah memerintahkan Ibrahim untuk membawa anak dan istrinya Siti Hajar meninggalkan Palestina. Nabi Ibrahim meninggalkan Siti Hajar dan Ismail dengan makanan dan minuman seadanya di kota Mekah. Saat meninggalkan Hajar dan Ismail, Ibrahim dipenuhi ketakutan dan kekhawatiran. Sepanjang perjalanan kembali ke Palestina, dia terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Tuhan kami, sesungguhnya aku telah menempatkan sebagian keturunanku di lembah yang tidak mempunyai tanam-tanaman di dekat rumah Engkau, Baitullah yang dihormati. Ya Tuhan kami, yang demikian itu agar mereka mendirikan sholat, maka jadikanlah hati sebagian manusia cenderung kepada mereka dan memberi rezekilah mereka dari buah-buahan. Mudah-mudahan mereka bersyukur. Doa Nabi Ibrahim sesuai dengan firman Allah dalam surat Ibrahim ayat 37. Siti Hajar dan Ismail pun tinggal berdua di padang pasir tersebut. Setelah berhari-hari Siti Hajar kehabisan makanan dan air susunya pun mengering. Ismail pun menangis kehausan. Siti Hajar yang panik berlari ke sana kemari. Peristiwa ini dikenal dengan nama Sa'i. Siti Hajar yang kelelahan pun kembali menuju Ismail. Ismail lalu mengentak-entakkan kakinya dan muncullah air yang jernih. Zamzami, berkumpullah, berkumpullah, kata Siti Hajar. Nabi Ismail pun tumbuh besar di kota Mekah. Hingga suatu hari Ibrahim bermimpi diperintahkan untuk menyembelih anak yang ia sayangi. Wahai anakku, sesungguhnya aku bermimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka pikirkanlah bagaimana pendapatmu. Wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan Allah kepadamu. Insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang yang sabar. Mereka pun melaksanakan perintah itu. Sebelum penyembelihan, Ismail menyampaikan sejumlah permintaan kepada ayahnya. Pertama, Ismail meminta untuk diikat dengan tali agar tidak meronta. Kedua, meminta agar pisau diasah dengan tajam agar tidak kesakitan. Ismail juga meminta agar pakaian dikenakannya diberikan kepada ibunda tercinta. Nabi Ibrahim pun memulai proses penyembelihan, namun Allah lalu mengganti Ismail dengan seekor kambing. Wahai Ibrahim, sungguh engkau telah membenarkan mimpi itu. Sungguh demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Sesungguhnya ini benar-benar suatu ujian yang nyata. Dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar. Firman Allah dalam surat Asy-Syafa'at 104-107. Apa yang dilakukan Nabi Ibrahim alaihissalam merupakan ibadah agung yang penuh keikhlasan karena merelakan anak kesayangannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah darah daging yang sangat amat disayangi, bahkan kelahirannya sudah diidam-idamkan sejak sangat lama. Dan pada saat sudah terlahir, sedikit besar, dalam kondisi sangat dicintai, tiba-tiba harus rela untuk dilepaskan. Untuk meneladani kisah ini, umat Islam disunahkan untuk berkurban. Ibadah ini sekaligus melatih keikhlasan untuk memberikan sebagian harta yang dicintai kepada Allah. Untuk meneladani dan menghidupkan sunnah itu dan untuk melatih kerelaan melepas sebagian hak milik kepada sebenar-benarnya pemilik, maka ibadah kurban ini disyariatkan untuk kita, umat Nabi Muhammad SAW. Demikianlah sejarah singkat Idul Adha. Semoga kita dapat mengamalkannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.